Dengan 2 kali penetapan tersangka, 2 kali dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan, berarti ada yang nggak benar dalam proses ini. Ya, Ini kemana lagi kita mencari keadilan, Bang? Ya. Katanya kalau mau proses di pengadilan, ini putus pengadilan ada. Terus mau kemana lagi nih? Mau ngadu ke sama Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegak hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Hari ini tanggal 6 April 2023, kita akan membahas sedikit tentang perkara yang kepolisian pra peradilan di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Selamat malam Mas Nugraha. Malam Bang Ray. Nah, jadi kebetulan tadi siang Mas Nugraha yang menghadiri sidang pra peradilan dari pemohon Pak Haji Jainuddin Sapria. Iya, betul. Jadi saya bingung mau ngomong apa, Mas Nugraha, karena seperti yang saya prediksikan sebenarnya, termohon tidak datang. Iya. Nah, artinya saya tidak tahu apa alasannya, cuman kompak tidak datang semua. Betul. Jadi gini, tadi ketika buka sidang oleh hakim pra peradilan, untuk termohon 1, termohon 2 itu rilasnya sudah sampai sebenarnya. Sudah sampai. Nah, untuk turut termohon ini yang Kejaksaan Agung dengan Kementerian Keuangan itu yang rilasnya menurut hakim pra peradilan itu belum kembali lagi. Nah, jadi tadi tundanya lumayan lama nih Bang Roy, sampai tanggal 4 Mei. Jadi habis hari raya nanti baru kita buka sidang lagi yang kedua untuk ini. Ya, kalau saya nggak kaget Mas Nugraha, udah saya prediksikan, bukan saya udah bilang kan dari kemarin. Cuma ada yang menarik Mas Nugraha. Kalaupun tidak hadir, kita anggaplah 2 tadi belum balik suratnya ya. Iya. Dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Berarti asumsi saya yang lainnya sampai kan? Sampai. Jadi informasi ketika pembukaan sidang tadi, hakim pra peradilan menginformasikan bahwa rilas pemanggilan itu sudah sampai. Sudah sampai untuk termohon 1 dan termohon 2 sudah sampai. Ya, saya tidak mengerti itu bagian dari strategi atau tidak gentle apa bagaimana Ya, ini? sebenarnya menurut saya gini Bang Roy. Kita bicara dari sosok penegak hukum sendiri. Ya. Jadi kalau saya menilai seperti ini Bang Roy. Penegak hukum itu kan seyogyanya taat akan hukum. Harus, kan? bukan seyogyanya, harus. Ya, dan itu merupakan kewajiban supaya menjadi contoh buat masyarakat banyak. Nah, sekarang gini. Ketika penegak hukum dapat pemanggilan dari pengadilan yang notabene adalah pelaksanaan hukumnya itu sendiri, kok mereka nggak datang gitu loh. Sedangkan ketika mereka memanggil orang, dalam hal ini ketika penyidikan memanggil orang, mereka seperti garang sekali gitu loh. Harus hadir nih orang nih gitu kan. Nah, tapi ketika dipanggil oleh pengadilan, mereka yang digugat dalam pra peradilan kok nggak hadir gitu loh. Ya. Sebenarnya itu yang saya sayangkan Bang Roy. Maksudnya jadi contoh nggak baik lah buat masyarakat. Itu menurut saya pribadi. Ya, apalagi saya ingat apa yang dibilang Leparin ya, karena waktu itu Leparin yang mengantar Pak Haji Jainuddin waktu ke Katingan. Ya. Dengan garangnya memanggil dan menahan orang. Betul. Sedangkan waktu putusan pra yang dulu yang kita ke rutan sama-sama, tidak ada berita sama sekali tuh. Iya, jadi flashback ketika putusan Pra nomor 2 ya. Nomor 2 PN Palangka itu tanggal 14 Maret. Ya. Putusnya tanggal 14 Maret. Nah, dalam putusan itu kan sudah jelas dalam amar putusan bahwa pemohon harus dikeluarkan seketika dan segera ketika setelah putusan dibacakan. Dan waktu putusan itu termohon ini hadir. Seharusnya kalau termohon hadir mendengar seperti itu ya ininya mereka wajib lah segera mengeluarkan. Nah, cuma pada faktanya kan kita sama-sama tahu nih sampai tanggal 16 Maret beliau tidak dikeluarkan.
Nah, dari 14 sampai tanggal 16 Maret ini kan tanpa dasar ini Pak Haji Zainuddin Sapri ini ditahan gitu loh. Oke, sampai di situ ada yang menarik. Saya ada dengar isu mereka beranggapan, dalam arti mereka saya sebut di sini Kejaksaan Negeri Katingan beranggapan dia tidak melaksanakan itu karena belum dapat salinan putusan. Bagaimana itu? Nah, gini Bang Roy, ketika pihak itu hadir dalam Ya, pembacaan putusan, mereka tidak perlu lagi diberitahukan lagi oleh pengadilan dalam hal ini rilas pemberitahuan putusan karena mereka hadir di situ. ya. Kalau mereka hadir di situ, mereka mengetahui isi amar putusan itu gitu. Jadi tidak perlu lagi untuk menunggu rilas pemberitahuan putusan, itu alasan yang nggak berdasar menurut saya. Tidak berdasar kan? Tidak berdasar. Ya tapi aneh juga Mas Nugraha. Seorang jaksa sarjana hukum kok bisa tidak berdasar perbuatannya? Ya itulah yang kadang saya juga sebagai sarjana hukum dan ini ya tidak mengerti lah akan jalan pikiran mereka itu seperti apa gitu loh. Jadi hukum aja yang sudah jelas tidak perlu mereka tafsirkan apa-apa lagi, mereka kangkangi itu gitu loh. Seperti ya contohnya tadi putusan sudah jelas nih mereka hadir, kok masih beralasan harus nunggu rilas lagi kan nggak masuk akal itu kan. Ya memang ada yang menarik Mas Nugraha. Jadi beberapa penegak hukum memang bisa multitafsir. Sama saya ingat waktu saya bilang kita ya, membuat pengaduan masyarakat di Polda tentang pasal 333, 333. merampas kemerdekaan orang Ya. lain. Lucunya di situ pihak penyidik mengatakan kita minta tafsir lagi tanya sama hakim. Kan artinya aneh. Gimana menurut Mas Nugraha? Jadi gini Bang, kalau menurut saya yang namanya putusan pengadilan dalam hal ini putusan hakim tidak perlu tafsirkan lagi. Sudah Karena jelas kan? sudah jelas itu Ya. putusan hakim. Bagaimanapun putusan hakim itu kita harus hormati, kita harus menghargai itu, melaksanakan itu gitu. Apalagi kita sebagai penegak hukum, masa putusan hakim aja harus kita tafsirkan lagi. Terus apa gunanya kita melaksanakan sidang sekian rentetan acara ini? Kalau putusannya aja harus kita tafsirkan lagi. Kan gitu. Ya, artinya penegakan hukum sudah tidak tahu lagi bagaimana bentuknya dikala putusan hakim aja tidak dilaksanakan kan? Iya, betul. Jadi ya putusan hakim itu kalau mereka mau tafsirkan lagi seperti ini supaya ini tidak perlu dilaksanakan ya nggak fair lah menurut saya gitu loh. Karena mereka notabene ya penegak hukum gitu loh. Jadi kalau misalnya penegak hukum aja tidak mentaati putusan dan harus menafsirkan putusan lagi, terus masyarakat harus gimana Bang? Masyarakat harus melihat siapa lagi gitu loh. Ya. Ya itu yang kita bilang minggu yang lalu Mas Nugraha, hukum suka-suka jadinya. Iya, hukum suka-suka. Jadi mereka menafsirkan hukum itu sesuka mereka, menurut tafsiran mereka, jadi makanya banyak yang terbalik-balik nih. Iya Jadi terbalik-balik. sebenarnya ya harusnya mereka itu inilah, fair lah dalam dalam penegakan hukum itu. Jadi kalau, hukumnya bilang apa, ya mereka laksanakan itu, tidak perlu mereka tafsirkan yang lain-lain gitu loh. Oke Mas Nugraha, jadi kita masih menunggu tanggal berapa lagi sidang? Tanggal 4 Mei yang 4 Mei. 2023. 4 Mei. Nah, di Pak Haji ini kan kebetulan ada 2 yang kita jalankan, satu pra peradilan ini, yang Iya. kedua ada Dumas kita di Polda Kalteng. Iya, betul dong. Kalau tidak salah infonya sudah turun suratnya itu ditangani oleh unit Kamnek, Kasubdit Kamnek. Iya. Mas Nugraha kita singkat nih, penutup saya mau tanya sama Bapak, bagaimana pandangan Mas Nugraha atas penegakan hukum yang sering tiap hari kita lihat di Palangkaraya khususnya? Ya, kalau bagaimana penegakan hukum ya sebenarnya ya kalau kita dari segi masyarakat ya Bang Roy ya, kita mau mengadu kemana lagi? Ya, Ujung-ujungnya ya kita mengadunya ya kepada penegak hukum. Dalam hal ini ya polisi, jaksa kan seperti itu. Nah, dengan rentetan perjuangan Pak Haji Zainuddin Sapri ini mendapat banyak tantangan lah menurut saya gitu karena tadi tafsiran mereka banyak banget nih gitu kan. Ada yang bilang, "Oh ini sudah," bahkan saya sempat mendengar isu ketika Pak Zainuddin Sapri keluar di tanggal 16 Maret itu, udah damai katanya. Nah ini gimana sih? Terus 14 Maret ya, 15 Maret, ini nih dia ditahan tanpa dasar ini nih apa gitu loh.
kalau ini bukan tindak pidana gitu. Terus damai yang seperti apa yang mereka maksud gitu. Iya. Itu gitu. Jadi maksudnya gini Bang Roy, sebagai penegak hukum periksa dulu, karena mereka punya kewenangan untuk itu. KUHAP ngatur itu gitu loh. Jadi kewenangan itulah sebagai dasar mereka untuk memeriksa perkara ini, melanjutkan perkara ini gitu. Artinya melangkah dulu kan? Melangkah dulu. Bukan buat kesimpulan duluan kan? Jangan buat kesimpulan di awal, nggak boleh kita buat kesimpulan di awal. Bagaimana kita buat kesimpulan sedangkan kita tidak tahu isinya? Ya. Kan gitu logikanya. Harus diperiksa dulu kan? Harus diperiksa dulu. Jadi artinya 2 hari yang di dalam itu beliau itu apa dasarnya kan? Apa dasarnya kan gitu kan. Nah itulah yang kita sebut triple tiga. Ya. Tiga perampasan kemerdekaan gitu. Nah tapi inilah kita tetap berharap lah penegakan hukum di Indonesia ini, terutama ya di Palangkaraya ini Bang Roy ya, saya berharapnya itu ya fair lah gitu loh. Jadi jangan hanya karena ini sesuatu dan lain hal ada yang jadi korban gitu loh. Yang seharusnya orang ini mendapatkan keadilan malah jauh dari keadilan gitu loh. Ya, kita mengharapkan para penegak hukum berintegritas lah. Betul, itu yang kita harapkan bersama lah ya. Jadi kalau ini penegak hukum itu harus merah putih dulu. Ya, kalau bahasa saya keras, berintegritas dan bermoral, Ya. Mas Nugraha. Oke Mas Nugraha, terima kasih. Ini Mas Nugraha, jadi teman-teman biar tahu beliau ini sibuk, makanya saya jarang sama beliau nih podcast nih, kebanyakan sama Le Parlin. Oke, terima kasih Mas Nugraha. Mudah-mudahan kita ketemu Sama-sama lagi. Bang Roy. Sama-sama kita menjaga kesehatan, menjaga diri. Kita ketemu lagi di tanggal 4 Mei 2023. 2023. Oke. Oke, demikian dulu teman-teman sahabat Kalibata. Sekian, salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.